Halo, nama saya Sherlyn dan pidato saya itu tentang tanggung jawab sebagai anak. Tanggung jawab sebagai anak atau anggota keluarga itu sangat penting karena itu bisa membuat satu sama lain dan juga bisa membuat hubungan lebih dekat kepada keluarga. Dengan menunjukkan tanggung jawab sebagai anak kepada orang tua, itu menunjukkan bahwa kita peduli kepada mereka. Jika kita tidak menunjukkan kepedulian kepada keluarga kita, mereka akan berpikir bahwa kita itu ceroboh atau sombong. Kita juga harus mempunyai rasa hormat kepada orang tua karena mereka telah membesarkan kita sejak kita masih bayi. Contoh tanggung jawab sebagai anak atau anggota keluarga adalah untuk mengurus dan menjaga orang tua, belajar dengan tekun untuk membuat orang tua bangga, dan mematuhi perkataan orang tua. Waktu itu papa saya pernah sakit dan harus masuk ke rumah sakit. Penyakitnya itu penyakit bawaan dan perlu banyak istirahat di rumah. Papa saya itu tidak mau istirahat di rumah karena selalu memegang telepon seluler, padahal seharusnya tidur. Dokter juga memberi anjuran untuk lebih sering olahraga dan makan makanan yang sehat seperti sayur. Jadi sebagai anak, saya harus sering mengurus dan menjaga papa saya untuk sering istirahat, sering olahraga, dan makan sayur. Saya juga mencoba yang terbaik untuk mengingatkan papa saya untuk makan obat dengan teratur, dan dengan melakukan ini papa saya akan mempunyai gaya hidup yang lebih sehat dan saya juga membantu mama saya untuk menjaga papa. Hal yang menurut saya sulit dalam melakukan tanggung jawab ini adalah saya harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah saya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Salah satu kendala yang harus saya lalui untuk melakukan tanggung jawab ini yaitu memiliki waktu yang seimbang dengan waktu keluarga dan juga waktu sekolah. Tapi tentunya dengan melakukan ini, hubungan saya dengan ayah saya akan semakin kuat dan kami akan semakin dekat sebagai satu keluarga. Pelajaran yang bisa dipelajari dari cerita tersebut itu untuk selalu mengurus dan menjaga orang tua karena hal ini bisa menunjukkan bahwa kita peduli tentang mereka. Sebagai anak, kita harus mengurus orang tua kita karena mereka adalah orang yang mengurus dan membesarkan kita dari bayi sampai sekarang. Dari dulu, orang tua saya ingin sekali untuk anak-anaknya sekolah dengan tekun untuk pergi ke universitas yang bagus. Orang tua saya tidak terlalu peduli dengan nilainya, tetapi yang penting nilainya lulus. Waktu itu rapor saya keluar dan ada nilai yang mereka tidak pas. Karena itu orang tua saya menasihati saya untuk lebih rajin belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Orang tua saya mengingatkan untuk tidak bermain telepon seluler terus-terusan dan sebagai gantinya harus lebih giat belajar untuk mendapatkan nilai yang lulus. Saya tahu bahwa ketika orang tua saya melihat saya belajar, mereka merasa sangat bahagia dan karena itu saya harus berusaha lebih keras untuk melakukan hal yang terbaik. Dari pengalaman saya, nilai saya sangat buruk sejak awal kelas 8. Jadi saya memberitahu orang tua saya bahwa akan lebih baik jika saya mulai memiliki tutor. Kemudian orang tua saya menyetujui dan saya mulai memiliki pelajaran tutor setelah sekolah. Dari tutor ini saya belajar lebih banyak pengetahuan baru dan nilai saya mulai meningkat. Tapi saya merasa nilai saya mulai menjadi lebih baik bukan dari diri saya sendiri, tetapi dari bantuan tutor. Jadi beberapa saat kemudian saya menghentikan tutor tersebut karena menurut saya akan lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan saya tanpa bantuan seorang tutor. Jika saya melakukan yang terbaik,
Itu juga akan membuat saya senang melihat orang tua saya bangga. Pelajaran yang bisa dipelajari dari cerita tersebut itu untuk mencoba yang terbaik dan belajar dengan tekun untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini juga bisa membuat orang tua bangga dan mereka tidak akan merasa kecewa. Kisah yang pernah terjadi adalah suatu ketika saya mendapatkan anak kucing baru dan orang tua saya menyuruh saya untuk meletakkan di halaman belakang. Tapi saya pikir sama saja kalau saya taruh di halaman depan. Jadi saya meletakkan anak kucing itu di halaman depan di dalam sebuah kotak. Tetapi suatu malam ketika saya ingin memeriksa anak kucing itu telah pergi dan saya memeriksa seluruh halaman depan, tetapi anak kucing itu masih belum ada. Gerbang kami memiliki celah, jadi saya pikir anak kucing itu pasti telah melarikan diri. Jadi kami mencari di seluruh lingkungan untuk menemukan anak kucing itu. Singkat cerita, anak kucing itu ditemukan di halaman depan rumah orang lain, dan setelah itu aku letakkan anak kucing itu di halaman belakang rumah kita. Jika saya mendengarkan saran orang tua saya, ini tidak akan terjadi dan anak kucing itu akan aman. Cerita lainnya adalah waktu itu saya juga pernah tidak mendengarkan perkataan mama saya dan kita berdua merasa kesal. Hanya karena saya mandi kemalaman. Waktu itu ada tugas yang belum kirim dan tugas itu harus dikirimkan malam itu. Saya hanya mempunyai beberapa menit, kalau tidak tugasnya telat, dan mama saya berulang-ulang mengatakan, cepetan mandi. Saya merasa kesal dan saya bilang, iya tunggu bentar lagi. Hal itu membuat mama saya sangat kesal, dan berikutnya saya merasa sakit dan pilek karena mandi kemalaman. Mungkin itu akibat dari tidak mendengarkan orang tua. Pelajaran yang bisa dipelajari dari cerita tersebut itu untuk selalu mematuhi perkataan orang tua. Kalau tidak, orang tua akan merasa kesal atau mungkin memarahi saya. Pada saat itu, saya seharusnya mendengarkan kata mama saya dan mandi dulu baru kirim tugasnya. Akibat tidak mendengarkan orang tua saya, jadi sakit, dan bila saya mendengarkan mama, mungkin tidak akan sakit. Sebagai anak, kita harus mempunyai tanggung jawab kepada keluarga kita. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurus, mematuhi, dan belajar untuk membuat orang tua bangga. Saya tahu bahwa setiap orang ingin membuat orang tua mereka bangga, dan dengan mulai untuk melakukan hal-hal yang kecil dapat membuat perubahan yang besar di masa depan. Terima kasih.